Tujuan utama proyek ini sederhana. Kami ingin membuktikan apakah teori fisika yang kita pelajari di kelas benar-benar berlaku di dunia nyata. Secara khusus, kami menguji hukum kekekalan energi mekanik, di mana energi potensial di puncak akan berubah menjadi energi kinetik translasi dan rotasi di dasar lintasan. Selain itu, kami juga menguji hukum kekekalan momentum melalui berbagai skenario tumbukan yang terjadi di collision zone. Untuk objek ujinya, kami menggunakan dua jenis bola dengan karakteristik inersia yang berbeda. Pertama, kelereng sebagai bola pejal dengan konstanta 0,4 dan kedua, bola pingpong sebagai bola berongga dengan konstanta 0,67. Mari kita bedah desain eksperimen kami. Maket ini dirancang menggunakan kardus dengan dua tingkat lintasan. Incline pertama memiliki ketinggian 15 cm dengan panjang 30 cm, bersudut 30 derajat. Dilanjutkan dengan incline kedua setinggi 10 cm yang mengarah ke area tumbukan atau collision zone yang juga bersudut 30 derajat. Nah, kalau dari sisi atas, dinding memiliki ketebalan 1,5 cm dan ketinggian 1,5 cm. Juga lebar area gerak kelereng adalah 2 cm. Dinding-dinding memiliki ketebalan 1,5 cm dan ketinggian 1,5 cm. Salah satu tantangan terbesar dalam eksperimen ini adalah mengukur kecepatan sesaat dengan akurat. Kami tidak menggunakan stopwatch manual, melainkan metode video analisis. Kami merekam setiap percobaan menggunakan kamera high frame rate dan video slow motion. Kuncinya ada di sini. Waktu tempuh atau delta tinggi dihitung dengan membagi jumlah frame yang terlewati dengan FPS per rekaman asli. Masuk ke skenario pertama. Tumbukan satu dimensi antara kelereng dengan kelereng. Massa keduanya identik. Pada kasus pertama, yaitu kelereng penumbuk A, dilepaskan dari puncak incline ke-1. Satu kelereng target B diletakkan diam di collision zone. Setelah incline kedua, kasus 1 bertujuan untuk mengamati transfer momentum ideal, di mana massa kedua benda sama. Secara teori, jika tumbukan lenting sempurna, A akan berhenti dan B akan melaju dengan kecepatan A. Nah, dalam percobaan, kami akan menghitung banyak frame pada saat di incline 1 dan incline 2 yang nantinya akan didapat kecepatan. Ini video 10 percobaan pada kasus pertama. Dengan footage video normal 30 fps dan slow motion 240 fps. Dari 10 percobaan tersebut, didapat data jumlah frame, di mana selisih frame pada tabel adalah lamanya frame pada saat di lintasan incline 1. Lalu kita dapat menghitung kecepatan menggunakan rumus. Banyak frame dibagi frame rate video yang digunakan di mana kami menggunakan 30 fps dan didapatlah kecepatan. Selanjutnya, kami melakukan percobaan pada kasus kedua. Setup pada kasus ini, satu kelereng penumbuk dilepaskan dari incline pertama, satu bola pingpong diletakkan diam di collision zone. Tujuan dari kasus 2 adalah menganalisis pengaruh perbedaan massa yang signifikan terhadap kecepatan akhir bola pingpong setelah ditumbuk berdasarkan momentum dan transfer energi kinetik.
Dari 10 percobaan tersebut, didapat data jumlah frame, di mana selisih frame pada tabel adalah lamanya frame pada saat di lintasan incline 1. Lalu kita dapat menghitung kecepatan menggunakan rumus banyak frame dibagi frame rate video yang digunakan di mana kami menggunakan 30 fps dan didapatlah setup pada kasus ini, yaitu satu kelereng penumbuk dilepaskan dari incline pertama 2. Kelereng target identik A dan B diletakkan berhimpitan di ujung collision zone yang bercabang ke kiri dan kanan. Tujuan dari kasus 3 ini adalah membuktikan distribusi momentum vektor. Momentum dari satu kelereng akan dibagi menjadi 2 arah, kiri dan kanan menuju target masing-masing. Dari 10 percobaan tersebut, didapat data jumlah frame, di mana selisih frame pada tabel adalah lamanya frame pada saat di lintasan incline 1. Lalu kita dapat menghitung kecepatan menggunakan rumus banyak frame dibagi frame rate video yang digunakan di mana kami menggunakan 30 fps dan didapatlah setup pada kasus 4 ini adalah sama dengan kasus 3, tetapi salah satu kelereng target diganti dengan bola pingpong. Hal ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana momentum terbagi ketika menumbuk dua benda dengan massa yang berbeda sekaligus. Nah, pada kasus 4 ini, jarak lintasan 2 diubah menjadi lebih pendek. Dari 10 percobaan tersebut, didapat data jumlah frame, di mana selisih frame pada tabel adalah lamanya frame pada saat di lintasan incline 1. Lalu kita dapat menghitung kecepatan menggunakan rumus, dan didapat selisih kecepatan menjadi lebih kecil dari ketiga kasus sebelumnya. Karena di kasus 4 ini, jarak lintasan 2 menjadi lebih kecil. Setelah melakukan pengujian pada keempat kasus, mari kita bedah data kuantitatif yang kami dapatkan. Perlu diperhatikan, terdapat perbedaan variabel jarak pada incline kedua. Untuk kasus 1-3, jarak tempuhnya adalah 20 cm, sedangkan khusus untuk kasus 4, lintasannya kami perpendek menjadi 15 cm karena posisi target yang berbeda. Dari 10 kali pengambilan data per kasus, kami menghitung rata-rata waktu tempuh. Hasilnya, didapatkan kecepatan aktual bola berkisar antara 87 hingga 93 cm per detik. Sampailah kita pada kesimpulan akhir. Proyek Two Level Marble Run ini telah berhasil mendemonstrasikan prinsip-prinsip mekanika klasik secara nyata. Pertama, hukum kekekalan energi mekanik terbukti berlaku. Energi potensial dari ketinggian 15 cm dan 10 cm sukses dikonversi menjadi energi kinetik. Kedua, hukum kekekalan momentum terverifikasi melalui mekanisme split path. Kami membuktikan bahwa momentum adalah besaran vektor, di mana tumbukan satu bola dapat mendistribusikan momentum kedua arah yang berbeda secara simultan.